Mas Makmur. Selamat siang Ibu Zakia Hada. Ya, siang. Ibu dulu pernah jadi PPTK Tari Bayan Api ya? Iya, tahun 2013 yang lalu. Apa yang bisa Ibu ceritakan tentang proses pembuatan tarian itu? Pertama itu ketika kita didatangin surat dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang mana itu gawenya yang pada ketika itu Taman Budaya Provinsi Riau. Kita di dalam surat diberikan kontak persen. Jadi ketika surat datang, ketika itu kepala dinasnya Bapak Tarmizi Majid, beliau memanggil saya ke ruangannya. Jadi dia semacam ada pesan gitu. Saya heran melihat kabupaten kita tiap hari tiap tahun kita selalu diundang menari, menyanyi, teater, tapi tidak ada dalam bentuk prestasi. Gimana nih? Ya kalau kita memang mau juara Pak, kita mempersiapkan segala sesuatunya, membaguskan penarinya, musiknya, kostumnya, segala macam. Ya tolong tuh biar kita juara gimana caranya, coba dicari penarinya yang lentur-lentur, dicari yang bagus, semuanya serba bagus lah. Pokoknya Rohil itu kalau dapat juara di tingkat provinsi untuk para tari tahun ini, kata Bapak Kepala Dinas ketika itu. Lalu apa yang Ibu lakukan? Mulailah kita menyurati kepada sekolah-sekolah yang ada di Rohil, kemudian kepada sanggar-sanggar yang ada serohil, kita menyurati sanggar dan sekolah, dan kita umumkan bahwasanya di gedung Serbaguna Rokan Hilir kita akan adakan seleksi untuk penari, dan tim seleksinya Maulana yang didatangkan dari Pekanbaru, dialah yang menentukan siapa penari yang bagus dan cocok untuk tari Bayan Api ini tersebut.
Jadi kami mengadakan seleksi di Gedung Serbaguna, dapatlah 10 penari, 4 laki-laki dan 6 orang perempuan. Yang mana penari ini setelah SMA sanggar-sanggar yang ikut dalam seleksi ini ada sekitar 7 orang yang lulus itu memang betul-betul anak rohil yang sekolah di Akademi Kesenian Melayu Riau bidang tari. Mereka ikut dalam tari Bayan Api ini. Mereka ini adalah putra-putri daerah Rokan Hilir yang sekolah di Akademi AKMR di Pekanbaru bagian tari tersebut. Jadi setelah kita dapatkan penarinya, setelah seleksi yang lulus, yang tidak lulus ya mundur. Jadi kita setelah seleksi kita di Gedung Serbaguna latihan intens siang, malam, pagi, kita memang pinjam gedung itu untuk 10 hari. Jadi karena penari-penarinya juga kuliah di Pekanbaru, pemusik-pemusiknya juga pemusik AKMR, juga ada Aman Gambus, pemusik dari Rokan Hilir ini, mana orang yang berdomisili di Bagan Sepiapi, kita berpindah latihan. Kita coba pindah latihan ke Pekanbaru, ada kita latihan di Gedung Guru, ada kita latihan di Mes Pemda Rokan Hilir, kita terus berlatih dan berlatih. Jadi untuk menjadi sang juara itu memang bincang-bincang kita dengan Maulana, bagaimana tata riasnya harus bagus, tata busananya harus bagus, musiknya harus bagus, garapan tarinya harus bagus. Kita membuat sesuatu yang baru, kita mengangkat budaya Rokan Hilir. Bayan Api itu kan dari 3 elemen etnis yang dimunculkan di sana. Nah, jadinya semuanya harus bagus. Kita juga penari kita harus kita fitting baju gitu. Jadi kita fitting baju, fitting bajunya itu digantung. 2 hari akan lomba, kita ulang lagi ke fitting baju. Ada beberapa orang penari itu agak gendutan, agak susut bodinya, itu diulang lagi fittingnya. Jadi memang kita begitu nginap di hotel itu tukang jahitnya kita datangkan ke hotel lagi. Memang betul-betul kita bukan seperti baju sewahan, baju apa, memang seperti fitting orang manten. Jadi penari kita memang kita manjakan baju itu ngepas ke bodinya, dan mereka memang ekstra latihan. Jadi yang garap musik kita ketika itu langsung dari Pekanbaru, Rino Dejapati, yang mana dia seorang musisi Riau yang handal ya, setelah melalang buana ke luar negeri untuk musik daerah, untuk lagu-lagu Melayu juga. Jadi Rino dan Maulana ini selalu latihan. Jadi propertinya kita siapkan dari Jakarta, seperti topeng dan naga itu kita siapkan. Jadi kita ada 10 penari, ada 10 pemusik, 1 vokal. Si Ika untuk vokal, membutuhkan vokal dalam lagu ini. Ini kita persiapkan juga untuk menuju ke juara 1 di Parade Tari Daerah Provinsi Riau.
Jadi khusus untuk penata tarinya Maulana, bagaimana kesan Ibu dan bagaimana pendapat Ibu tentang Maulana yang sekarang telah mendahului kita semua, dan mari kita doakan. Bagaimana tanggapan Ibu tentang Maulana? Ya, ketika kita mau merekrut Maulana, yang mana untuk Riau dia sangat punya brand ya. Kalau Maulana yang menggarap tari, kelihatan bagusnya, kelihatan powernya. Kita juga puas dengan tari digarap oleh Maulana. Jadi ketika kita bicara dengan Maulana kita punya konsep turunlah ke Bagan Sepiapi. Maulana juga melakukan penelitian. Terkait penelitian sebelum dilakukan penggarapan tari Wayan Api, faktanya benar adanya, karena Maulana koreografernya atau penata tarinya itu meminta saya untuk membantu mencari informasi dan menggali informasi tentang topik tarian yang akan digarap. Pada awalnya dia datang ke Bagan Sepiapi, belum tahu garapan seperti apa yang mau dibuat. Jadi langkah pertama waktu itu memang saya pergi dengan dia ke rumah Bapak Taufik Basirun. Tokoh Jawa, dan di sana kami mendapat wejangan-wejangan di samping berbagai data dan fakta hasil rekam, dan dia merekomendasikan untuk pergi ke rumah Bapak almarhum Sudarno Mahyudin. Dan setelah sampai di rumah itu kami berbincang-bincang dengan anaknya, dan di sana didapat
informasi dan terus digali tentang kondisi bahkan api dulunya. Jadi dia bercerita sebagai tokoh Jawa, anaknya Sudarno Mahidin, saya lupa namanya. Dia mungkin mendapat informasi juga dari generasi ke generasi, dan diantaranya adalah tentang berapa jumlah tokoh yang berperan dalam berbagai keadaan, lalu berbagai kondisi dan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Secara detail kami catat dan kami upayakan. Dia sebagai Maulana, sebagai koreografer, dia mengimplementasikannya sendiri, dan penggarapan tari itu dia yang menceritakan semuanya. Kemudian untuk tokoh Jawa selanjutnya, kami diminta untuk menemui anak kandung dari Ahmad Sumirah, yang tinggal di dekat Patung Gong, Batu 6, dan kami ke rumahnya dan kami dapati anak almarhum Ahmad Sumirah atau Ahmad Mira yang sekarang kuburannya ada di Makam Pahlawan Bagan Api, dan anaknya ini bercerita tentang kondisi dan perjuangan serta ketokohan bapaknya Ahmad Sumirah. Dari sinilah banyak kami gali tentang ketokohan Ahmad Sumirah, yang saya ingat dia bercerita kalau bapaknya ini agak sakti mandraguna lah gitu ceritanya. Umpamanya terjadi kerusuhan, sang bapak bisa tidak kelihatan oleh musuh. Waktu itu dia masih kecil bersama ibunya, cuman dipegangnya saja sama bapaknya, dan musuh lewat-lewat saja dan tidak melihat keberadaan mereka. Itu salah satu contoh kesaktian yang dimiliki oleh bapaknya. Dia bercerita, dan cerita-cerita ini akhirnya
menjadi inspirasi bagi Maulana untuk mendapatkan seorang tokoh dalam tarian Bayan Api ini. Jadi dalam tarian itu, dalam garapan tari itu harus ada seorang tokoh yang diceritakan. Dan tari Bayan Api ini ya tokohnya itu adalah Ahmad Sumirah ini. Jadi tidak hanya tokoh Jawa, kemudian saya antar lagi Maulana menemui warga Tionghoa. Nah, itu saya temui waktu itu adalah Hasanto Biwahidin, dan di sana kami banyak bercerita tentang Bagan Siapi Api. Kata-kata Bayan Api itu sebagai judul tarian itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Hasanto. Yang kami gali, Bayan Api itu ya sama dengan Bagan Siapi Api. Dan bahkan Hasanto sempat memperlihatkan Bayan Api itu ini logonya atau semacam tulisan Tionghoanya. Nah, inilah dia. Dan kami sempat meminta, dan logo itu diambil oleh Maulana dan difotonya. Kemudian dalam tarian Bayan Api itu juga terlihat ada naga api. Naga api itu juga hasil dari cerita dari Hasanto. Hasanto menceritakan saat itu bersama saya dengan Maulana, kalau seandainya waktu itu masyarakat Tionghoa yang pertama di Bagan Siapi Api ini melihat sosok naga di laut, dan ternyata diikuti, dan di sana rupanya banyak ikan. Jadi dalam tarian Bayan Api itu ada di tariannya sosok naga yang melintas gitu. Itu adalah inspirasi hasil penelitian ini waktu berkomunikasi dengan Hasanto, dan banyak lagi informasi-informasi diberikan Hasanto yang itu saya tidak ingat semuanya. Dan Hasanto juga menyuruh saya menemui tokoh Tionghoa lain.
Dan setelah itu saya temui seorang guru di perguruan Setiabudi. Saya lupa nama bapak itu, rambutnya keriting. Dan bapak itu juga banyak bercerita. Bahkan bapak itu mau memperlihatkan tarian yang telah ada dan itu yaitu tarian Yokobin. Salah satu marga di Bagan Sepi Api, mereka sudah memiliki tarian Yokobin yang biasa dimainkan oleh generasi Tionghoa di Bagan Sepi Api. Berkat kerjasama yang baik berbagai elemen, dia bersedia memperlihatkan tari Yokobin itu di Taman Kota, dan kami sama-sama melihat dan Maulana sendiri melihat gerak-gerik tari itu. Dan saya rasa ini bukan analisis saya, tapi ada juga gerak tari yang diambil oleh Maulana itu terinspirasi mungkin dari gerak-gerak tarian dari Yokobin yang sudah ada. Itu kami mewawancarai juga mendatangi toko Melayu. Yang kami datangi itu Bapak Misran Rais. Saya masih ingat waktu itu beliau sedang sakit. Sekarang udah almarhum, dan waktu itu dia masih hidup. Pak Misran Rais terbaring di tempat tidur, dan kami bertanya, bercerita banyak tentang kehidupan masyarakat Melayu di Bagan Sepi Api. Dan saya dan Maulana juga mendengar. Dan kalau saya mendengar tentu dengan analisis saya sendiri, Maulana tentu mendengar untuk kebutuhan tariannya. Dari berbagai gerak-gerik tari yang ada itu menggabungkan informasi dan penelitian yang kami lakukan terhadap 3 suku yang ada di Bagan Sepi Api, dari kehidupan budaya yang ada. Jadi timbul permasalahan. Memang saya sempat berdiskusi dengan Maulana waktu itu, bagaimana kalau kita tonjolkan tarian ini untuk satu suku. Saya sedikit memberi masukan waktu itu tidak boleh. Kita harus menggabungkan ketiga sukunya menjadi garapan. Maka terjadilah berbagai aksesoris, gerak tari,
musik, bahkan nyanyian, itu adalah penggabungan tiga suku itu. Jadi kalau penelitian yang dilakukan menurut saya cukup bagus, dan tentu tarian yang dihasilkan adalah tarian yang sangat baik karena diawali dengan penelitian yang luar biasa. Saya salut dengan Maulana. Dia adalah salah satu koreografer yang terbaik yang pernah saya jumpai. Waktu itu saya cuma membantu dalam hal penelitian sebelum penggarapan tari, dan dia minta saya menulis skenario-nya, dan waktu itu mungkin saya tidak sempat, tapi biarpun demikian akhirnya dia handle sendiri. Tapi karena dia ikut dengan saya mewawancarai beberapa tokoh, dan dia bisa mentransfer ke dalam gerak tari, dan itulah hasilnya. Jadi tarian Bayan Api itu tidak lahir serta-merta begitu saja. Jadi ketika Kabupaten Rokan Hilir menjadi juara satu pada Parade Tari Daerah Riau 2013, kita ketika itu menggantikan posisi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun sebelumnya. Atas keberhasilan tersebut, Rohil mendapatkan piala bergilir Gubernur Riau dan menjadi utusan Riau mengikuti Parade Tari tingkat nasional di Taman Mini Indonesia Indah pada bulan Agustus pada ketika itu 2013 tersebut. Kemudian keberhasilan tersebut ketika itu diumumkan di Gedung Idrus Tintin, yang mana diikuti oleh 12 kabupaten kota se-Riau, dibuka juga ketika itu secara resmi oleh Bapak Wakil Gubernur Bambang Med. Atas keberhasilan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rokan Hilir, Insinyur Haji Tarmiji, yang saya dampingi pada waktu itu, kami semua dari Rokan Hilir menyambut kemenangan itu dengan gembira sekali, dan tidak menyangka bahwasanya semua penari-penari Riau ini bagus-bagus. Jadi sehingga susah untuk memilih mana yang baik dari yang terbaik. Jadi ketika itu kami betul-betul merasa kaget, kami betul-betul merasa bangga Rohil jadi juara satu di dalam Parade Tari Riau pada ketika itu.
Tarian di apa ini di dalam tari Bayan Api ini banyak properti-properti yang berapa kali dalam pada tahap latihan dibuat properti ini nggak cocok, ya udah biar aja. Ini adalah stok properti untuk Dinas Pariwisata Rokan Hilir, sampai mencari yang cocok gitu. Juga dengan vokal tidak cocok, sampai mencari vokal itu jadi cocok gitu. Jadi memang banyak ada juga rintangan-rintangan yang kami lalui pada saat pencarian, ketika kita mencari topeng di Rohil, kita mencari di daerah komplek Cina. Dia bilang dia pandai membuat topeng, jadi kami datang ke sana. Rupanya di komplek itu banyak anjing, sampai saya kaki sampai ke kepala. Suami antar saya pakai Honda, dikejar anjing yang ngejarnya itu tidak satu anjing gitu. Jadi banyak rintangan-rintangan, banyak yang kita hadapi. Itu adalah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mananya kita di dalam berusaha untuk membaguskan tarian ini, untuk berusaha untuk menjadi sang jawara. Ketika itu memang ada rintangan-rintangan juga, kerikil-kerikil kecil yang bisa kita lalui. Sementara itu Maulana selalu giat, selalu kita tidak putus kontak, tidak putus komunikasi. Maulana Saputra sebagai koreografernya, penata musiknya Rino Dejapati ketika itu, busana. Jadi kita memang terus tiap hari itu kita terus berkomunikasi ya, dengan bagaimana nih perpaduan antara Chinese, Jawa, Melayu dicari betul dengan ukiran naga pada kiri dan kanan, pundak bahu gitu. Jadi semua itu memang kita buat bagus gitu. Baju itu perpaduan dari desain bentuk Jawa dan Melayu dengan menggunakan selendang samping Jawa, menggunakan kain samping Melayu, aksesoris kepala dibentuk atau dibuat dari sebuah bentuk bunga emas, diletakkan di antara hiasan kepala wanita yang berbentuk mahkota, dan penciptaan tanjak dengan menggabungkan 3 elemen budaya Melayu, Cina, dan Jawa. Gerak-gerak etnis yang diambil dari sebuah dari 3 elemen ini, penggabungan inilah dijadikan dia tari Bayan Api. Yang mana Bayan Api itu kan kita di Rohil itu beragam budaya, beragam agama. Inilah kita satukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya Rohil itu
bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika digambarkan dalam tarian tari Bayan Api tersebut. Jadi suatu kebanggaan pada ketika itu kita Rohil menjadi juara satu Riau, yang mana kita menggantikan Indragiri Hulu ketika itu. Ting satu. Ting satu. Jalan terus, Wi. Ya, gitu.
setelah Rokan Hilir jadi juara 1, langsung grup kita, langsung tarian kita ini beralih kepada PPTK Provinsi, yang mana ketika itu Pak Abdal meminta data kita, meminta penari kita, meminta pemusik vokal, berapa orang jumlahnya, udah beralih ke tangan provinsi. Masalah membawa dan sampai ke Jakarta itu tidak urusan Rokan Hilir lagi, itu sudah berpindah kepada pihak tangan Provinsi Riau pada saat itu. Jadi itulah yang beberapa program kita untuk mensukseskan tari Bayan Api itu. Kita juga dibantu lagi oleh Yose Rizal, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau sekarang, Atu Yos ya. Beliau ketika itu kita memang ingin betul kita menjadi jawara, kita usaha campur doa gitu kan. Jadi kita meminjam gedung Idrus Tintin itu, yang mana kan kita geladi, kalau geladi biasa saja kita mungkin tidak tercapai keinginan yang kita apakan, tidak maksimal gitu. Jadi kita latihan agak seminggu sebelum lomba, kita latihan di Idrus Tintin itu sendiri, yang mana pada hari hanya itu kita di Idrus Tintin itu. Jadi penari kita tidak kaku, nantinya dia udah tahu tentang arena pada saat itu. Jadi mulai kita untuk juara itu mencari penari itu, kita cari laki-lakinya seperti kakak adik kandung, seperti berkakak sepupu. Kulitnya kalau hitam satu, hitam semua. Kulitnya putih satu, putih semua. Jadi penari kita tuh tingginya sama, terus kulitnya semuanya putih, gendutnya, misalnya kalau dia gendut ya nggak mungkin penari gendut. Jadi langsingnya, kurusannya itu sama, ditimbang, itu semuanya diatur sampai kepiting pakaian juga kita atur. Jadi memang untuk menjadi seorang juara itu banyak tantangan, banyak rintangan. Untuk kita mau jadi juara itu kita memang harus menggerakkan semua lini. Lini penarinya bagus, lentur, terus dia tajam tentang gerak, terus feelingnya kuat, peka terhadap musik gitu kan. Pemusiknya juga jangan blank-blank, harus konsentrasi tinggi. Vokalnya juga si Ika itu bagus. Jadi semua lini tentang yang ada untuk juara itu, semua materi yang ada, semua kriteria yang ada kita baca berulang-ulang. Itulah harapan kita untuk juara. Alhamdulillah Rokan Hilir juara 1 pada Parade Tari 2013. PPTK-nya saya ketika itu, kepala dinasnya Insinyur Haji Tarmiji Majid, yang mana kita berhasil mendapat juara 1 di tingkat provinsi, dan mana juga dibawa ke Jakarta, kita mendapatkan juara 3 di Jakarta ketika itu. Jadi kita banyak membawa piala ke Rohil itu, juara 1 Parade Tari itu 1 piala, koreografer terbaik 1 piala untuk Maulana, pemusik penata musik terbaik untuk Rino Dejapati, kemudian tata busana terbaik juga kita diberikan. Ada kita mendapatkan vokal terbaik Ika juga kita dapatkan di situ, tari terbaik, garapan terbaik kita ada mendapatkan 8 piala, yang mana piala Parade Tari 2013 itu ada di Museum Sejarah Rokan Hilir, lengkap dengan piagamnya, piala bergilir pada tahun berikutnya kita berikan ke kabupaten lain. Jadi kita 1 tahun saja mendapatkan piala bergilir dari Gubernur Riau. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan proses-proses dalam penggarapan tari Bayan Api ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.